Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Beatrice Hudayat, saya biasanya dipanggil dengan Gaby. Saya merupakan Binusien 2025 dengan NIM 2540102771 dari jurusan Accounting. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil skripsi saya yang berjudul Analysis External Auditor Perception in Adopting Blockchain Towards Improving Audit Quality and Fraud Detection Using a Taut Model. Untuk tim member sendiri, ada saya sendiri, Gabriel Beatrice Hudayat, dan Pak Michael Angelus sebagai dosen pembimbing. Alasan mengapa saya mengambil topik ini karena seiring dengan berjalannya waktu, tentunya penggunaan teknologi akan semakin sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bidang audit. Sebelumnya, para auditor masih sering menggunakan cara manual untuk melakukan proses auditnya, sehingga hal ini bisa menimbulkan human error dan bisa menghabiskan waktu yang lama. Di era digitalisasi seperti saat ini, tentunya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas juga semakin meningkat. Kualitas audit merupakan kunci penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terkait informasi laporan keuangan perusahaan. Maka dari itu, auditor bisa perlu menghadapi perubahan dengan cara menggunakan teknologi dalam proses auditnya. Blockchain sebagai salah satu teknologi yang menawarkan solusi efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas audit dan deteksi kecurangan. Hadirnya blockchain dapat membantu auditor untuk bisa menganalisis data lebih mendalam, bisa mendapatkan bukti yang lebih lengkap dan relevan, dan bisa mengakses data secara real-time sehingga para auditor bisa memberikan rekomendasi yang lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga hal ini bisa meningkatkan kualitas audit itu sendiri. Hadirnya blockchain juga dapat membantu auditor untuk bisa melacak transaksi yang mencurigakan, sehingga hal ini bisa meminimalisir adanya resiko kecurangan. Menurut sumber yang ada, menurut AFC, di tahun 2019 terdapat 239 kasus fraud yang mengakibatkan total kerugian sebesar 873 miliar dan hanya 9,2% kasus fraud yang hanya berhasil dideteksi oleh para auditor eksternal. Padahal, auditor itu bertugas untuk memastikan apakah laporan keuangan yang disusun oleh klien ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Tetapi mereka masih kesulitan karena mereka sulit untuk mendapatkan bukti yang relevan, mereka sulit untuk memverifikasi suatu data, dan lain sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena KAP mereka tempatin saat ini tidak menyediakan infrastruktur yang memadai bagi karyawannya. Maka dari itu, dari penelitian ini, saya ingin mengetahui faktor apa saja yang membuat para auditor itu ingin menggunakan teknologi blockchain dalam hal untuk meningkatkan kualitas audit dan deteksi kecurangan menggunakan Taut Model. Teori yang saya gunakan yaitu teori plan of behavior, yang dimana dari teori ini kita bisa melihat faktor niat seseorang dalam menggunakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu bermaksud pada teknologi blockchain. Dari teori ini kita bisa melihat apakah seseorang itu menggunakan teknologi ini karena ada dorongan dari rekan kerjanya, apakah karena adanya ketersediaan infrastruktur yang memadai, apakah karena ada kemampuan, atau ada benefit yang diberikan dari blockchain terhadap proses audit. Terdapat 3 komponen utama dalam teori of plan behavior. Yang pertama, ada attitude, yaitu seberapa besar keyakinan seseorang dalam menggunakan sesuatu yang baru. Apakah adanya benefit atau dampak positif dari blockchain terhadap proses audit itu sendiri. Yang kedua, ada subjective norm, yang dimana dorongan atau tekanan dari rekan kerja atau atasannya dari KAP itu sendiri. Jadi semakin kuat tekanan dari rekan kerjanya, maka akan semakin besar juga kemungkinan seseorang dalam menggunakan teknologi blockchain. Yang terakhir, perceived behavior control, yaitu seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi blockchain dan tentunya adanya infrastruktur yang memadai dari KAP yang mereka tepati saat ini. Jadi, jika ada infrastruktur yang diberikan oleh KAP-nya, tentunya mereka akan menggunakan teknologi blockchain itu sendiri dalam melaksanakan proses auditnya. Selain itu, saya juga menggunakan Taut Model, yang dimana dari teori ini kita bisa melihat mengapa seseorang memutuskan untuk menggunakan teknologi blockchain. Apakah karena mereka merasakan adanya kemudahan, apakah karena merasakan adanya benefit, dorongan dari rekan kerjanya, maupun infrastruktur yang disediakan oleh kantornya. Penelitian ini berfokus pada auditor eksternal yang sedang atau pernah bekerja di KAP wilayah Jakarta dan menggunakan teknologi blockchain. Metode yang saya gunakan metode kuantitatif yang digabungkan dengan data primer dan data sekunder, yang dimana data primer saya peroleh dari hasil pembagian kuesioner kepada responden yang saya sudah pilih kriterianya, dan data sekunder saya pilih dari data penelitian sebelumnya yang sesuai dengan topik saya. Kemudian, untuk menentukan sampel, saya menggunakan Roscoe formula, yang dimana total variabel saya kalikan dengan 10. Jadi saya memiliki 8 variabel, lalu saya kalikan dengan 10, yaitu minimal saya harus mendapatkan 80 responden. Akan tetapi, saya hanya mendapatkan 80 responden juga, yang dimana hanya
28 responden laki-laki yang menjawab, dan 52 responden wanita. Aplikasi yang saya gunakan dalam mengolah data yaitu Smart PLS 4, yang dimana saya ingin menguji validity test, reliability test, hypothesis test, dan path analysis. Berikut adalah hasil olah data saya menggunakan Smart PLS 4. Berikut penjelasannya. Dalam konteks structural equation modeling, dalam menguji validitas ada dua macam. Yang pertama ada convergent validity dan discriminant validity. Dalam discriminant validity, nilainya dilihat dari outer loadings-nya yang harus di atas 0,7, dan convergent validity dilihat dari nilai AV-nya harus di atas 0,5. Jadi dapat dilihat dari tabel samping menunjukkan bahwa seluruh tabelnya ini sudah memiliki nilai yang sesuai dengan kriterianya. Dan dapat diartikan bahwa setiap indikator ini sudah tepat dan akurat. Dalam menguji reliabilitas, tentunya kita melihat dari Cronbach alpha dan composite reliability-nya harus di atas 0,7. Jadi dapat dilihat bahwa di samping ini sudah menunjukkan bahwa masing-masing indikator ini nilainya sudah di atas rata-rata. Yang dimaksudkan adalah setiap indikator ini sudah konsisten dan dapat dipercaya. Untuk menguji determination coefficient test, tentunya kita melihat dari nilai R-square-nya, yang dimana dari behavior intention sendiri memiliki nilai R-square-nya yaitu 0,649 atau sekitar 64,9%. Itu memiliki pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Dan juga variabel use behavior itu memiliki nilai R-square sebesar 0,642 atau sekitar 64,2% memiliki pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Berarti sekitar 36% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian ini. Dalam menguji hypothesis t-test, dapat dilihat di samping bahwa yang di ACC atau diterima hanyalah performance expectancy dan facilitating condition. Mereka menjawab bahwa hadirnya blockchain tentunya dapat memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas audit dan deteksi kecurangan. Hadirnya blockchain tentunya dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas dalam proses audit itu sendiri. Mereka juga dapat melacak transaksi yang mencurigakan, sehingga hal ini tuh bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan tidak bisa dilakukan dengan cara manual. Kemudian ketersediaan infrastruktur yang diberikan oleh KAP itu sendiri juga menjadi pendorong bagi mereka untuk menggunakan teknologi blockchain dalam melaksanakan proses audit itu sendiri. Kemudian yang di-reject yaitu effort expectancy dan social influence, yang dimana menurut mereka tentunya menggunakan teknologi itu bukanlah hal yang mudah dan butuh waktu yang panjang untuk bisa mempelajarinya. Maka dari itu, KAP yang mereka tempati saat ini juga perlu menyediakan program training atau semacam pelatihan bagi mereka untuk mengajari mereka bagaimana cara mengoperasikannya, lalu bagaimana cara menghandle untuk proses audit dan lain sebagainya. Kemudian dorongan dari rekan kerja itu bukanlah penentu bagi mereka dalam menggunakan teknologi blockchain. Jadi semakin kuat dorongan dari rekan kerjanya, mereka semakin tidak mau atau enggan untuk menggunakan teknologi blockchain. Karena menurut mereka, menggunakan teknologi blockchain itu hanya sekedar untuk mengikuti tren, tetapi bukan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses audit. Sebagai kesimpulan dari hasil jawaban responden, yaitu KAP yang mereka tempatin saat ini khususnya non-Big Four atau KAP level menengah ke bawah itu masih tidak menyediakan infrastruktur yang memadai bagi karyawannya. Meskipun blockchain menawarkan solusi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas audit dan deteksi kecurangan, tetapi masih banyak sekali hambatan atau faktor lainnya yang membuat KAP mereka itu tidak menyediakan teknologi blockchain dalam kantornya. Hal ini bisa terjadi karena biayanya cukup mahal, kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk mengoperasikannya, kemudian harus ada training juga. Menurut saya sebagai auditor eksternal dan KAP itu perlu membuka mata betapa pentingnya menggunakan teknologi di era digitalisasi seperti saat ini. Perlulah untuk kita untuk bisa beralih dari cara manual ke cara yang lebih canggih atau lebih modern dalam melakukan proses auditnya, sehingga hal ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses audit itu sendiri. Tidak hanya blockchain, tetapi kita bisa menggunakan teknologi lainnya yang dapat membantu proses audit kita seperti big data, AI, IoT, dan lain sebagainya. Sekian hasil pemaparan hasil skripsi saya, dan saya ucapkan terima kasih.